Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Devita Bahar. Devita, program ini yang datang sebagai partisipan itu suka melakukan tindakan mistis, seperti ada yang melakukan pesugihan, lalu kemudian ada yang pengasihan, pasang susuk, pelet, santet, berbau mistis. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis? Kalau aku pribadi sih nggak pernah, tapi mungkin dari tante aku. Gimana? Tante aku itu kan zaman dulu waktu dia masih muda, ibaratnya dia itu kembang desa ya. Cuma tante aku tuh emang sombong gitu, cantik tapi sombong. Kayak misalnya ada cowok yang nggak sepadan negor dia tuh dia kayak yang, "Pensi negor gue cuy," gitu, diludahin gitu. Mungkin cowok itu nggak suka atau sakit hati, tersinggung, dikerjain lah di situ. Jadi suatu saat pernah datang kue ke rumah. Di situ mama aku, papa aku semuanya makan, termasuk aku pun makan. Cuma kita aman-aman aja. Nah ketika tante aku makan, dia tuh perutnya tuh langsung kembung, nggak bisa buang air 3 bulanan, bener-bener yang membesar. Itu gara-gara kue itu? Gara-gara kue itu. Oke. Karena ke rumah sakit tuh nggak ada, nggak kenapa-napa, nggak sakit apa-apa. Cuma dia makin membesar, makin perutnya keras. Udah gitu, sesudah kayak gitu, dia tuh di depan cermin tuh ketawa sendiri, kayak acting-acting gitu. Ntar dia nangis, ntar dia sedih. Jadi bener-bener moodnya itu labil gitu. Dan sampai sekarang tante aku nggak waras jadinya. Dan jadi keluarga kita pun ngiranya ya karena itu orang usil. Mudah-mudahan keluarga kamu baik-baik aja dan tante cepat pulih ya. Baik, partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini adalah seorang perempuan yang mengaku memelihara tuyul. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lydia. Selamat malam Lydia. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Saya berjualan online shop. Online shop? Iya. Sampai sekarang masih berjalan? Iya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya sebenarnya memelihara tuyul. Karena kehidupan orang tua saya susah waktu itu di kampung. Rumahnya terjual, jadi saya memelihara tuyul buat menutupi hutang-hutang orang tua saya pada awalnya. Cuman tumbal yang harus saya berikan itu berupa seandainya saya menikah, saya harus mengorbankan janin saya yang berusia 2 atau 3 bulan gitu. Sekarang sudah menikah? Sudah, ini mau menikah yang kelima. Menikah yang kelima, 4 sebelumnya pisah atau? Saya ditinggalkan karena saya dituduh oleh mereka mandul. Mereka nggak ada yang tahu. Oke, tuyul itu didapat dari mana Mbak Lydia? Waktu itu saya ambilnya di melalui seorang kuncen. Oke, jadi datang ke sana melakukan ritual dengan kuncen ini. Iya. Ritualnya seperti apa? Ritualnya waktu itu saya disuruh bawa sesajen, jadi kayak pisang Ambon yang gede sama jan-jan pasar yang disukain oleh tuyul itu. Lalu datang wujudnya, sosoknya? Iya, datang. Dan Anda bawa pulang? Iya, saya bawa pulang waktu itu. Cuman perjanjiannya seperti itu. Kuncennya bilang, Mbak benar-benar harus yakin. Jadi Mbak harus siap. Saya bilang siap. Oke, jadi tuyul ini begitu dibawa, apa yang Anda minta untuk dia lakukan?
saya minta dia untuk ambil uang. Di setiap hari kelahiran saya, hari saya lahir Jumat Wage. Jadi setiap Wage dan Kliwon dia keliling. Itu hari wajib buat dia. Ngambil uang? Iya. Dapat uangnya? Dapat. Buktinya saya bisa ngembaliin rumah orang tua saya dan ngebiayain adik-adik saya. Dari uang yang diambil tuyul? Iya. Oke, Tapi tidak ada yang berapa? tahu. Oke, baik. Dalam sekali operasi tuyul itu keliling gitu ya? Keliling di sekitar rumah Anda atau kemana aja dia mau? Enggak kemana yang saya perintahkan. Oke, setelah datang, pulang kembali, bawa uang berapa biasanya? 2 sampai 3 juta. Enggak Sekali banyak. jalan? Iya. Oke, tujuan Anda malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak Lydia? Tujuan saya ingin minta bantuan sama Koko Roy. Karena setelah 4 kali saya menikah, gagal terus dengan alasan saya dibilang mandul. Semua orang bilang begitu. Jadi sekarang saya lagi dekat sama seorang duda. Saya tidak ingin gagal lagi. Jadi saya ingin tuyul saya dicabut gitu loh. Cuman kuncen yang kemarin buat saya ambil itu udah meninggal. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Baik, mudah-mudahan kedatangan Anda justru bisa memberikan solusi buat permasalahan yang lagi dihadapi ya Mbak Lydia ya. Sebaiknya Anda ceritakan kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lydia terlahir tanggal 26 Agustus 1983. Dia mendiami rumah bernomor 17. Sosok yang memiliki firasat tajam, namun dia rela melakukan apa saja demi kesenangannya. Dia bahkan rela kehilangan keturunannya. Saya melihat Lydia terlibat dalam perjanjian gaib yang sangat mengikat. Lydia memelihara sosok makhluk yang aneh, anak kecil berwajah tua seperti tuyul. Saya akan membantu Lydia memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Lydia, dengan tanggal 26 bulan 8 1983, nomor rumah 17. Lydia memelihara tuyul dan tuyul ini biasa beroperasi pada saat hari kelahiran, biasa mengumpulkan uang sampai 2-3 juta tapi minta tumbal janin yang dikandung oleh Anda sendiri saat berusia 2-3 bulan. Dari 4 pernikahan sebelumnya pisah karena dituduh mandul dan saat ini punya hubungan dan ingin mengembalikan tuyul itu ke asalnya. Iya. Saya melihat di dalam penglihatan batin saya banyak arwah-arwah janin bayi nempel pada tubuh Mbak Lydia. Saya ngerasain itu yang sangat pekat sekali. Dan selain daripada tuyul, sebenarnya banyak makhluk-makhluk lain yang mau mampir ke tubuh Mbak Lydia. Itu yang saya rasain. Dan makhluk-makhluk ini berbentuk sama seperti tuyul itu atau? Berbentuk sama seperti tuyul tapi kate-kate gitu loh. Kecil. Anak-anak kecil? Iya, tapi anak mukanya ambar, tua bukan? seperti itu. Sebenarnya tuyulnya ada lagi, anak ambarnya ada lagi, kemudian ada makhluk lain lagi seperti kuntilanak juga. Karena mereka kuntilanak juga suka dengan anak-anak ambar. Oke. Yang kamu lihat makhluk-makhluk itu ada di sekitar Mbak Lydia, Roy? Iya, betul. Saya melihat dia duduk di sini berhadapan dengan kami bertiga. Saya melihat makhluk tersebut ada di kiri, di kanan, di belakang, dan terus geleotin dia. Saya berharap mudah-mudahan hubungan yang sedang Mbak Lydia jalani sekarang
semoga nggak ada apa-apa. Karena saya melihat ini akan kandas. Hubungan dengan yang calon suami kelima ini. Iya, dia sudah 4 kali. Kemudian yang kelima ini berhati-hati deh akan karena ada satu hal yang bikin suaminya ilfeel. Apa itu Roy yang kamu lihat Roy? Saya melihat suaminya nggak bisa terima dengan kondisi Mbak Lydia yang seperti ini. Tapi belum ada yang tahu soal saya. Maksudnya saya yang melihara tuyul, nggak ada yang tahu. Orang tua saya juga nggak tahu. Dia kalau tahu nih bakal langsung ditinggalin. Saya juga ngelihat nih ya dalam penglihatan batin saya, Mbak Lydia tuh menyusui tuyul. Iya benar. Dibuat kayak anak gitu terus disusuin. Sebenarnya nggak lazim ya nyusuin nyusuin tuyul gitu. Disusui seperti anak bayi gitu Iya. Roy? Ya karena emang makanannya disusuin. Makanya saya nggak bisa gemuk. Itu dari sejak tahun 2003. Mbak Lydia biasanya kan kalau orang menyusui itu kalau sudah melahirkan ya Roy, akhirnya ada ASI-nya. Kalau nggak ada ASI-nya, apa yang dikasih ke tuyul itu? Kalau tuyul itu kan bukan ASI, tapi dia mengisap darah dan energi gitu. Energi dari tubuh kita. Sari-sari pati. Tekniknya sama seperti menyusui Iya, anak bayi pada umumnya? sama. Makanya saya punya ruangan buat dia menyusu agar suami-suami saya belum ada yang tahu pada saat itu saya bermain cantik gitu loh. Oh, seandainya suami kamu tahu, pasti ini akan habis semuanya. Ya mereka mengira saya mandul itu aja. Cuman gara-gara saya hamil, mereka juga nggak saya kasih tahu karena memang pada usia baru 2 atau sampai 3 bulan gitu. Oh jadi Anda pernah hamil tapi justru hilang. Jadi Iya. yang kamu lihat kemana Roy? Bayi-bayi yang Diambil sama makhluk gaib. Dia berkali-kali hamil, tapi dicek sebenarnya udah nggak ada lagi. Sebenarnya ini susah dijelasin sama logika kita ya sebagai manusia biasa ya. Tapi tetap aja ada aja yang beginian. Saya ngerasa diduga kamu mandul, ternyata malahan sebenarnya diambil sama makhluk halus. Iya. Itu yang saya rasain. Ini nih, kalau ini belum lepas perjanjian gaib dengan si sang tuyul, maka relationship-nya bakalan kandas di tengah jalan. Kandas.